Shalom Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada. Malam hari ini, konten kali ini, Sarumpun Sabda minta maaf tidak bisa serapih seperti biasanya bikin video gitu ya. Karena memang ini konten dadakan, reaction ya. Kenapa? Karena ini perlu untuk pembelajaran juga ya. Jadi ketika ceritanya tadi saya lagi browsing-browsing ya, saya lihat di YouTube, nggak sengaja ya saya lihat ada kontennya dari Pil Pahit. Jadi saya minta maaf, saya izin dulu untuk Pil Pahit. Saya lihat thumbnailnya tadi, saya mau cuplik videonya juga gitu ya. Sekali lagi, sampaikan kepada mereka, ya akhi, ukti, ya muslimin wal muslimah rahimahullah, jamaah yang disayangi dan diberkahi Allah, para pemirsa. Sampaikan kepada para YouTuber Kristen yang begini, Kainama bisa itu, blog bahasa Ibrani selalu dibawa ke Google Translate. Blog bahasa Yunani di copy dibawa ke Google Translate. Berarti kita juga boleh dong blog bahasa Arab di dalam Al-Quran kita bawa ke Google Translate. Lihat, pasti berbeda. Ya iyalah. Karena hanya Al-Quranul Karim yang ada kaidah membacanya. Ayat suci Al-Quran, firman Allah, ada yang menjaga apa? Harokat, tanda-tanda baca. Itu menjaga agar setiap kata dan setiap huruf tidak diterjemahkan secara sembarangan. Anda tidak tahu harokat, selesai, Anda tidak bisa. Tidak bisa untuk mengcopy, diblok semua huruf Arab dalam Al-Quran, lalu dibawa ke Google Translate. Nggak bisa. Itu terjaga, nggak bisa. Silakan buktikan. Lo kok huruf Ibrani bisa? Ya tidak ada kaidah. Tidak ada yang menjaganya. Namanya wakaf. Di itu saya menarik karena di situ ternyata ada tulisannya Ustadz Kainama ya. Waduh, Ustadz Kainama ya. Ini sebenarnya saya udah bosan ngelihat beritanya Ustadz Kainama lagi gitu ya. Nah, Ustadz Kainama menantang para apologet Kristen, tulisannya gitu. Waduh, ini jelas Sarumpun Sabda salah satunya dong ya. Jadi memang Sarumpun Sabda harus meluruskan dulu ya kalau ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Kami nggak pernah menyerang umat beragama lain ya. Tapi kalau ada yang memang mau ngajak diskusi, ngajak atau menantang-nantang debat gitu ya, kami harus maju gitu ya. Nah, ayo marilah ya. Sarumpun Sabda sebenarnya selalu menghargai semua agama karena memang kita semua satu rumpun ya. Semua agama apapun itu ya, kita satu rumpun keturunan Adam, Bapak Adam dan juga Siti Hawa ya. Termasuk ustadz kita ini ya, Ustadz Bapak Kainama yang terhormat ya. Saya senang Ustadz ini terus rajin ya, mengutak-ngatik, cuplik sana cuplik sini Alkitab. Wah, luar biasa. Teruskan saja Pak Ustadz ya. Saya sama sekali nggak benci dengan itu, justru saya senang. Dan saya berdoa semoga Pak Ustadz nanti dapat jalan yang lurus ya, jalan yang sebenarnya ya. Tentu saja Pak Ustadz sebenarnya tahu Isa Al-Masih itu siapa ya, Yesus Kristus itu siapa. Cuman ya ini mungkin bagian dari perjalanannya Pak Ustadz juga begitu ya, perjalanan untuk terus belajar. Sama saya juga terus belajar ya. Tapi Pak Ustadz izinkan saya juga untuk menjawab tantangannya Pak Ustadz gitu ya. Pada hari ini saya jadi menarik ya, kalau pas saya tadi nonton, jadi Pak Ustadz tadi bilang bahwa memang Quran ya menantang, ini Pak Ustadz menantang kami, maksudnya para apologet Kristen, coba cuplik ayat dari Quran gitu ya dengan bahasa Arabnya, terus terjemahkan ke Google Translate. Nah, Pak Ustadz tadi bilang pasti akan berbeda dengan bahasa aslinya, kan begitu ya. Kenapa? Karena memang di dalam Quran bahasa Arabnya itu pakai harokat, tanda baca ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya, nggak sembarangan ya. Jadi tentu akan berbeda gitu kurang lebih. Nah, itu menandakan bahwa Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Saya nggak menyalahkan itu, cuman karena saya lihat Pil Pahit udah mencoba dan ternyata apa yang dibilang sama Pak Ustadz itu ternyata nggak sesuai dengan pernyataannya gitu ya. Teman-teman lihat,
Saya membuka Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Teman-teman bisa lihat tanda baca pada huruf Ibrani pada Kejadian 1 ayat 1, dan kita akan copy satu kalimat ini dan kita bawa ke Google Translate, dan pilih Ibrani ke bahasa Indonesia. Apakah bisa diterjemahkan? Tentu saja bisa. Mari kita coba dengan Quran bahasa Arab. Apakah bisa diterjemahkan dengan Google meski ada tanda baca? Kita buka surah 33 ayat 56, dan kita copy sebagian dari ayat ini ke Google Translate, dan kita lihat apa yang terjadi. Terjemahan bahasa Indonesianya mengatakan, Tuhan dan malaikatnya berdoa, dan teman-teman terjemahkan ke bahasa lain pun demikian. Ya saya jadi menarik juga, saya bilang ini coba saya mau bereksperimen juga. Jadi mohon maaf Pak Ustadz ya, saya bereksperimen dengan Qurannya Pak Ustadz ya. Jadi saya coba kopas juga nih gitu ya. Saya coba kopas, tapi sebelumnya saya mau tantang dulu Pak Ustadz nih ya. Mau kasih tantangan dulu buat Pak Ustadz Kainama dan juga nih suka cuplik sana cuplik sini dari Alkitabnya orang Kristen gitu ya, apalagi dengan pakai bahasa Ibrani gitu ya. Apalagi untuk maksud menjelek-jelekan, menuduh gitu. Waduh ya. Coba ya, saya mau tantang kalian deh ya. Nih coba buka, terutama untuk Pak Ustadz Kainama ini ya, Keluaran 4 ayat 30 nih. Coba kita sama-sama belajar. Keluaran 4 ayat 30, ya ini salah satu contoh aja. Karena tadi Pak Ustadz bilang, seolah bahwa kalau bahasa Ibrani berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani ya, pasti akan sama apa yang ditulis di Alkitab dan juga di terjemahan Google Translate begitu ya. Nah, coba kita buktikan dulu, benar nggak ya? Coba nih, Keluaran 4 ayat 30, ini saya baca pakai bahasa Ibrani ya. Mohon maaf ya, saya nggak akan edit sana, edit sini, nggak akan cut sana, cut sini ya. Saya baca saja. Ya, Waidaber ya, Waidaber Aharon et kal hadebarim ya, Asher diber Yahweh el Moshe ya. Jadi berkatalah dan Harun atau mengatakan semua hal yang Harun, Yehova katakan dan Harun kepada Musa. mengatakan ini maksudnya kepada bangsa Israel apa yang telah dikatakan Tuhan Yahweh kepada Musa ya. Jadi ini seperti itu terjemahan asli dari LAI. Nah tapi kalau Pak Ustadz dan teman-teman lihat, Sobat Sarum pun lihat apa yang sudah saya eksperimenkan di dalam Google Translate, ternyata kata telah di sana tidak disertakan di dalam Google Translate. Kenapa bisa begitu? Ya karena tentu saja ya, kalau Pak Ustadz tahu ya kan, Pak Ustadz ini katanya sudah lulusan atau mengerti bahasa Ibrani ya. Di situ kata ya diber dan juga di awal kalimat itu ada daber diber, itu akarnya kan dari dabar atau mengatakan atau berkata. Dabar itu berkata. Tapi kok kenapa ya kata diber di sini yang artinya telah berkata itu kok dikatakan di dalam Google Translate hanya berkata. Jadi beda ya, Tuhan telah berkata dengan Tuhan berkata aja, itu kan beda gramatikalnya. Kok seperti itu ya? Tentu saja karena justru di dalam Ibrani itu lebih rumit ya, lebih rumit tingkat harokatnya ya. Nah tingkatnya lebih rumit justru ya daripada bahasa Arab ya. Jadi saya nggak mau bawa Alkitab itu dijaga keasliannya oleh Tuhan, bukan seperti itu. Tapi ini kita logika saja ya, ini faktanya bahwa sudah dijawab sendiri oleh Google Translate, dan Google Translate pun belum punya terjemahan yang cukup canggih untuk bisa sama seperti apa yang diterjemahkan oleh LAI. Jangan nanti Pak Ustadz atau teman-teman polemikus bilang ini LAI yang sudah mengubah gitu ya. Sedangkan ini aja Google Translate kan baru-baru ditemukan gitu ya, dan itu terus bisa dikembangkan. Nah, bagaimana dengan Quran? Nah, ini Quran juga sudah saya eksperimenin ya. Saya ambil contohnya dari Al-A'raf Al-A'raf ayat yang ke-11 ya. Al-A'raf ayat ke-11 ini, kalau Sobat Saum pun dan juga Pak Ustadz nih, saya kasih videonya ya. Itu kalau di dalam terjemahan Al-Quran itu kata-katanya begini, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, maksudnya manusia, kemudian membentuk kamu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Itu kata Al-Quran. Bagaimana dengan kata Google Translate? Kurang lebih sama ya.
kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk Sesungguhnya kamu, kami kemudian telah berfirman menciptakan kepada kamu, para malaikat. kemudian membentuk Jadi kamu. sedangkan terjemahan dari Alkitab versi Ibrani tadi dengan terjemahan Google tuh jelas berbeda ya. Jelas Google tidak bisa atau tidak sanggup untuk mengetahui harokat ya dari bahasa Ibrani tadi. Ada kesalahan dan miss di sana. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Google Translate terhadap Quran itu justru sama persis ya. Gitu ya. Nah, ini perlu belajar lagi ya. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kalian termasuk Pak Ustadz Kainama terus ya mencari kebenaran, jangan bosan-bosan, dan juga kalau memang salah ya katakanlah saya salah gitu ya, nggak usah malu-malu gitu. Salam hormat buat Pak Ustadz Kainama. Tentu saja intinya adalah bahasa Ibrani itu punya kaidah yang banyak, yang kaya ya kaya seperti apa Pak Ustadz mesti tahu ya. Misalkan ada namanya hifal, nipil, ya itu apa sih, ada kal aktif, ada kal pasif, itu kan kaidah. Pak Ustadz pasti lebih tahu lah, yang bilang udah lebih lulus dari saya gitu ya, yang udah lebih senior ya. Itu saja, kiranya ini boleh memberkati kita semua, mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.